Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat menjalani sidang perdana dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain Itong, ada dua terdakwa lainnya juga menjalani sidang terpisah, yakni Hendro Kasiono selaku pemberi suap serta Hamdan selaku panitera pengganti. Ini digelar secara virtual di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Gede Arta. Sementara agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa KPK. Persidangan ketiga terdakwa dilakukan secara bergantian atau terpisah. Dimulai dari terdakwa panitera pengganti Hamdan, Hendro Kasiono selaku pemberi suap, dan kemudian dilanjutkan dengan persidangan Hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat. Dalam sidang perdana perkara tindak pidana korupsi gratifikasi suap itu terungkap, ketiga terdakwa juga dijerat perkara lain. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Wawan Yunarwanto terungkap, Itong tidak hanya menerima uang dalam perkara pembubaran PT Soyu Girik Primedika. Terdakwa Itong juga menerima suap dalam perkara penetapan ahli waris tentang penetapan ahli waris Madesri Manggalawati. Rekan Itong dalam kasus suap ahli waris juga sama, yakni panitera pengganti Muhammad Hamdan dan pengacara Hendro Kasiono. Atas perkara inilah terdakwa Itong dan M. Hamdan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 12 huruf C dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sedangkan terdakwa Hendro Kasiono dijerat pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 150 juta. Oke. Dari dua perkara itu. Dua perkara. Kemudian untuk yang dakwaan kedua itu kumulasinya atau di jumlah ya 95 jutaan lah. Itu yang 95 terkait apa itu, Pak? Itu banyak tadi sudah kita uraikan dakwaan tadi ada beberapa dari situ, kemudian menghubungi Pak Hamdan, kemudian menghubungi Pak Itong, dan kemudian apa yang diinginkan Pak Hendro itu dikabulkan sesuai dengan permintaan. Yang jelas yang perlu kami sampaikan itu yang sangat merugikan daripada terdakwa itu sidang online ini. Sehingga kami sudah mengajukan permohonan kepada majelis hakim terhadap sidang offline. Karena sangat merugikan dan tidak bisa membuka peristiwa hukum yang terjadi yang dilakukan oleh KPK.